Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas jalan menuju kebinasaan yang akan saya ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 13 sampai dengan 14 sebagai ayat emas kita pada minggu pagi ini. Hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih. Kau memberkati setiap benih firman yang akan ditaburkan, biarlah benih firman ini boleh tumbuh. Jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda. Sesuai kebenaran firman-Mu, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Berkati setiap hati membuka diri bagi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengarkan. Baik yang pada saat ini dalam siaran live maupun melalui YouTube. Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Bapa. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 17 pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan bagi kita sekalian ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, setelah kita membaca kedua ayat ini, kita segera dapat menyimpulkan pintu yang sesak adalah pintu yang menuju kepada kehidupan, sedangkan pintu lebar dan jalan yang luas menuju kepada kebinasaan. Pintu yang sesak, pintu yang sesak, jalan yang sempit menuju kehidupan, pintu yang lebar, jalannya pun luas menuju kepada kebinasaan. Tapi itulah kenyataan yang kita lihat dan firman ini langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesus yang mengatakan ini kepada kita sekalian. Nah, saat kita membaca kedua ayat ini, secara jelas kita melihat bahwa sedikit sekali orang yang mengambil inisiatif untuk menempuh jalan yang dapat membawa mereka kepada kehidupan. Karena jalan menuju kehidupan ini dikatakan sempit. Jadi dibutuhkan usaha, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan kehendak, keinginan, serta komitmen untuk tetap berada di jalan yang sempit dan tidak nyaman tersebut, agar pada akhirnya kita dapat sampai di tempat di mana kehidupan kekal itu berada, yaitu surga. Jalan ke surga sempit karena jalan satu-satunya sampai ke surga adalah melalui salib Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu paket. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang tidak dapat memperoleh hidup aja. Harus melalui jalan, melewati kebenaran untuk sampai kepada hidup. Firman-Mu kebenaran. Jadi untuk sampai kepada kehidupan kita harus melalui jalan, Yesus jalannya, dan kita harus melewati firman-Nya. Mencintai Yesus berarti mencintai firman-Nya. Gak bisa kita mengatakan aku mencintai Yesus tapi tidak mau merenungkan firman-Nya. Dari sana kita sampai kepada kehidupan, karena pada suatu saat setelah kita berada di surga, kita pun melihat firman yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, hari-hari ini pun kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita sendiri. Kita mau mencari jalan yang gampang. Kalau ada jalan yang luas, kita akan menuju ke sana.
Ada jalan yang sempit, kita hindari. Jalan macet, kita hindari. Itulah manusia. Tapi dalam hal kerajaan surgawi ini, Tuhan Yesus mengatakan pilih jalan yang sempit. Pintunya sesak. Itu yang mengarah kepada kehidupan. Bukan jalan yang luas. Karena jalan yang sempit ini harus dilalui melalui salib Kristus satu-satunya. Nggak ada yang lain. Yang penuh dengan komitmen, keteguhan hati, ketulusan, kesetiaan, sampai pada akhirnya. Sesuai Wahyu 3:5 yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Jalan menuju kebinasaan justru memiliki pintu yang lebar dan luas jalannya. Sehingga banyak orang yang memilih untuk masuk melaluinya tanpa mereka sadari bahwa ujungnya menuju maut. Seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat yang ke-25 yang berkata, saya kutip, Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak yang mengajarkan kepada kita sekalian bahwa perbuatan baik cukup untuk sampai kepada kehidupan. Ini adalah sebuah penyesatan. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi oleh karena anugerah di dalam iman kepada Kristus Yesus. We are saved by grace through faith alone, none of the work. Tidak ada pekerjaan yang dapat menyelamatkan kita. Melakukan perbuatan baik itu sangat penting. Tapi perbuatan baik saja tidak cukup untuk dapat membuat kita masuk ke surga. Karena kesalahan kita itu berdasarkan Alkitab ibarat secarit dan kotor. Berdasarkan Yesaya 64 ayat yang ke-6. Saya kutipkan, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Keras ini firman. Nah, bagi orang percaya, berbuat baik dalam kasih itu adalah buah pertobatan. Karena Yesus adalah kasih. Orang yang sudah dilahirkan baru, menikmati Yesus di dalam kehidupannya. Ada di dalam hatinya. Karena itulah Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah byproduct atau hasil daripada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan secara alamiah, seharusnya orang Kristen itu, kalau benar lahir baru, dia akan menghasilkan perbuatan baik di dalam kehidupannya demi kepentingan kerajaan surgawi sendiri, bukan kepentingan daging. Jadi perbuatan baik yang dihasilkan karena pertobatan adalah sesuatu yang alamiah yang harus dialami oleh orang percaya karena perbuatan baik yang dihasilkan adalah efek kasih Kristus yang terdapat dalam kehidupan orang-orang percaya. Untuk berbuat baik itu adalah sesuatu perbuatan alamiah bagi orang yang telah lahir baru kembali. Berbuat baik bagi orang yang tidak percaya adalah sebuah usaha manusia untuk mendapatkan reward. Dia berjuang melawan keinginan dagingnya untuk berbuat baik karena dia menginginkan reward jasa akibat daripada berbuat baik. Tidak demikian dengan orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah dilahirkan baru. Berbuat baik itu adalah karena kasih. Otomatis harus terjadi. Karena Kristus mengatakan, lakukan apa yang aku lakukan. Dia adalah kasih. Sampai kapanpun juga. Padahal Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi semua manusia untuk yang berdosa melalui iman kepada Kristus. Dan bukan melalui perbuatan. Jadi kalau orang berusaha untuk melakukan kebaikan demi mendapatkan reward dan mudah-mudahan masuk ke dalam kerajaan surga, ini sebuah pengajaran yang sesat. Karena Allah tidak memperhatikan itu. Tadi sudah kita katakan di dalam Yesaya 64 ayat 6, perbuatan baik kita tidak sesuai dengan standar Tuhan. Perbuatan baik kita seberapapun baiknya, kesalahan manusia itu ibarat kain kotor. Jadi tidak memungkinkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dibutuhkan anugerah Tuhan untuk membayar upah dosa kita agar kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sayangnya, banyak orang yang menolak anugerah ini karena mereka merasa tidak terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus sampai
terlambat nantinya di hadapan pengadilan tahta surgawi. Jalan menuju surga sangatlah kecil, dikatakan pintunya sesak dan jalannya pun sempit. Dan kebanyakan orang tidak akan menemukannya. Bahkan banyak orang yang menyebut dirinya sendiri Kristen, tapi tidak mengenal siapa Kristus itu. Secara confession, ya saya Kristen, tertulis di dalam KTP. Apakah engkau kenal Kristus? Seringkali tidak. Banyak orang mengatakan bahwa mereka mengasihi Kristus, tetapi tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya membenci Kristus. Hanya karena seorang pergi ke gereja secara teratur, tidaklah berarti bahwa ia pasti masuk surga. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 memberikan peringatan kepada kita sekalian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang mengatakan Lord, Lord, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir. Ini nanti akan kita compare dengan bahasa Inggrisnya karena berbeda terjemahannya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan orang yang teratur datang ke gereja, orang yang memanggil Tuhan, pasti masuk surga. Ini perkataan Yesus. Bukan siapa-siapa mengatakan ini, langsung keluar dari mulut Yesus. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ayat 22 tadi yang dikatakan pada hari terakhir, kita akan compare dengan ayat 22 dari New King James Version. Matius 7 tadi. Many will say to me in that day. Jadi perkataan in that day dalam New King James Version diterjemahkan pada hari terakhir. Sebetulnya bukan demikian terjemahannya. Kita lihat dulu ya. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Bahasa Indonesia menerjemahkan in that day sebagai pada hari terakhir yang memberikan pengertian yang berbeda sesungguhnya dari pengertian in that day sendiri. In that day adalah sebuah perkataan yang merujuk pada kenyataan berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus bahwa dialah yang harus dihadapi orang-orang pada hari penghakiman terakhir itu. Dan dialah yang berhak disebut Tuhan. Guru yang tidak dikenal di bagian dunia yang terpencil ini mengaku sebagai hakim atas semua manusia pada masa itu. Jadi many will say to me in that day. Dia berbicara tentang hari penghakiman, bukan pada hari terakhir di mana orang masih hidup di dunia ini. Karena pengertian atau rujukan daripada pada hari terakhir memberikan konotasi hari-hari terakhir ini, hari ini, di mana kita masih ada. Sedangkan in that day memberikan pengertian pada hari penghakiman. Dua hal yang berbeda sekali pengertiannya. Dengan demikian pada hari itu, jadi seharusnya bukan pada hari terakhir, tapi pada hari itu terjemahan yang benarnya. Dengan mengatakan in that day atau bahasa Indonesia pada hari itu, Yesus mengarahkan perhatian kita pada hari penghakiman yang akan datang bagi semua orang. Karena jelas dikatakan orang akan berhadapan dengan dia sebagai hakim yang adil. Apa tujuan utama hidup kita di dunia ini? Dia mengingatkan, kamu akan berhadapan dengan saya. Karena itu persiapkan. Akankah kita memikirkan dan mempersiapkan hidup kita menjelang saat pada hari itu? Seperti kehidupan yang kita jalani pada hari ini, kalau hidup yang kita hidupi pada hari ini, pada saat kita mengalami in that day, pada hari itu, berhadapan dengan Tuhan, bisakah kita mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita ini? Karena firman Tuhan juga berkata pada saat ia datang kali keduanya sebagai hakim, apakah ia menemukan iman di bumi? Kita harus menjawab ini.
Bukan aja, oh Tuhan kita kan sudah bernubuat, kita sudah ngusir setan, kita mengadakan mujizat, kita memberitakan firman. Bukan itu. Tapi apakah kita melakukan segalanya ini di dalam iman kepada Kristus? Motifnya apa? Dia berbicara tentang motif karena Allah mengetahui isi hati kita. Karena setiap dari kita tanpa pengecualian akan sampai pada hari itu. We will arrive in that day. No escape. Nah, pada hari terakhir, hari ini kita mempersiapkan sungguh-sungguh untuk lebih mendekatkan diri kita menjelang hari itu. Apakah kita telah memiliki hati yang bijaksana dalam mempersiapkan pada hari itu? Ingat yang lalu kita berbicara tentang 5 darah yang bijaksana dan 5 darah anak darah yang bodoh. Yang bodoh tidak mempersiapkan minyaknya. Sehingga pada saat ia datang, itu pada hari itu mereka tertinggal karena tidak memiliki minyak. Darah bijaksana mempersiapkan. Adakah kita mempersiapkan hati kita pada hari-hari ini? Menjelang hari itu. Menjelang that day. Ya. Mungkin pada hari ini kita dapat berkata, mungkin ya, hari ini kita dapat berkata, aku mampu berdiri di hadapan tahtanya dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang aku lakukan di dunia ini. Namun, demikian, yang menjadi pertanyaan terbesar adalah, apakah kita mampu berdiri di hadapan tahtanya pada hari itu? Untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ketika langit dan bumi telah berlalu tanpa Kristus yang menjadi pembela kita. Adakah Kristus yang kita imani itu menjadi pembela kita? Sungguh-sungguh kita menerima Kristus dengan iman yang teguh dan tidak meninggalkan. Karena Wahyu 3:5 yang lalu kita berbicara, barang siapa yang menang, artinya mempertahankan imannya sampai kepada kesudahan. Namanya tidak pernah akan terhapuskan daripada kitab kehidupan. Jadi mempertahankan iman ini sangat penting. Jangan sampai tergoda oleh keinginan duniawi, keinginan daging yang menawarkan sesuatu yang menguntungkan daging pada hari ini, tapi mencelakakan kita di hari H itu. Di hari itu, that day. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Orang-orang yang Yesus bicarakan di sini memiliki pencapaian rohani yang mengesankan. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka melakukan banyak keajaiban, mujizat. Ini adalah hal-hal yang luar biasa. Yesus pun tidak menyangkal bahwa mereka melakukan ini. Mereka bertanya dan Yesus tidak menyangkal. Yang benar itu dilakukan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pencapaian ini tidak berarti apa-apa tanpa persekutuan yang benar. Tanpa hubungan yang benar dengan Yesus. Atau bahkan tanpa menjadikan Yesus Tuhan. Sekalipun mulut mereka mengucapkannya, Tuhan, Tuhan. Bukan itu kata Tuhan. Motif kita apa? Sekalipun kita melakukan pemberitaan Injil, mengadakan mujizat, bernubuat, dan sebagainya. Motif kita benar atau tidak di dalam hal ini. Penginjilan kita benar atau tidak. Jangan-jangan di dalam menginjil kita memikirkan uang yang akan diberikan sebagai love gift. Motifnya sudah salah. Jangan-jangan di dalam bernubuat kita hanya bernubuat bagi orang kaya. Menubuatkan kekayaan akan datang di dalam kehidupannya sebagai nubuatan palsu yang menyenangkan hati mereka. Semuanya ini salah dan ini terbuka di hadapan Tuhan. Jika kita ingin menyatakan sesuatu, nyatakan dengan kebenaran sama seperti Nabi Datan pada waktu menegur daripada Raja Daud yang terbuka hatinya. Ini nubuatan yang benar yang dihargai oleh Tuhan di dalam hal ini tanpa rasa takut kepada seorang raja. Dia mengambil sebuah risiko. Tuhan, bukankah kami bernubuat? Katanya. Demi nama-Mu, melakukan segala sesuatu demi nama-Mu. Yesus mengatakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa Yesus mengatakan, aku tidak kenal engkau? Enyahlah dari hadapanku. Karena mereka memang tidak pernah tahu siapa Yesus itu dari awalnya. Mereka tidak pernah diselamatkan daripada awalnya. Yesus hanya menghargai office mereka. Pada waktu mereka memberitakan firman Tuhan, pada waktu mereka menjangkau orang-orang untuk diselamatkan. Karena Yesus mengasihi jiwa-jiwa, pada saat mereka memberitakan firman Tuhan yang benar, yang mengutip daripada
yang mengutip daripada kebenaran Alkitab, Yesus akan menghargai hal-hal yang seperti demikian juga. Nah, Tuhan Yesus menghargai kebenaran firman-Nya sendiri yang disampaikan oleh orang yang merupakan saluran berkat ini tadi. Namun, Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Motif yang berbeda di dalam hal ini. Jadi, selain daripada itu untuk dikenal Tuhan agar nama kita tidak terhapus, kita bukan hanya sekedar mengatakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu penting. Tetapi setelah itu apa? Setelah kelahiran baru ini apa? Adakah kita menghasilkan buah pertobatan seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Adakah kita memupuk hubungan yang baik ini dengan Tuhan Yesus? Adakah kita mengambil waktu berdoa? Adakah kita mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan itu? Jangan-jangan kita setelah lahir baru kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan-jangan kita menghapuskan jam-jam doa kita dengan memberikan 1001 macam alasan di dalam hal ini. Tapi ini tidak berlaku di hadapan Tuhan. Tuhan telah mengingatkan, bukan Tuhan-Tuhan. Kenapa engkau memanggil aku Tuhan tapi tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Banyak ayat-ayat yang mengatakan dan memperingatkan kita akan hari-hari ini. Saya mengerti, khotbah seperti ini terlalu tajam. Tapi kita hidup pada zaman akhir dan pertobatan itu diperlukan supaya kita sekalian dapat bertobat dan kembali kepada jalan yang benar tanpa memuaskan keinginan daging ini. Terima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita, berbalik daripada jalan yang salah, yang jahat, kembali kepada Tuhan itu sendiri. Miliki hati yang bijaksana. Sekali lagi dikatakan di sini, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan? Demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, Tuhan Yesus mengerti akan pencapaian ini. Sekali lagi sebagai konklusinya. Hal ini penting, tetapi tidak yang terpenting. Yang terpenting itu adalah relasi kita yang menghasilkan buah pertobatan dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hasilkanlah buah pertobatan itu. Hasilkan relationship dengan Tuhan melalui perenungan firman, melalui jam doa, melalui praise and worship. Yesus tampaknya tidak meragukan klaim mereka bahwa mereka memang telah melakukan mujizat. Itu tidak disangka oleh Tuhan Yesus. Yesus juga tidak mengatakan kalian tidak benar-benar bernubuat. Yesus tidak mengatakan itu, bahwa mereka tidak benar-benar bernubuat atau mengusir setan atau melakukan mujizat. Semuanya memang terjadi. Hal ini membuat kita lebih dapat memahami bahwa kadang-kadang mujizat bisa terjadi melalui orang-orang percaya yang berpura-pura. Mengingatkan kita bahwa mujizat tidak membuktikan apa-apa. Karena itu janganlah kejar mujizat, tapi kejarlah Dia yang mampu melakukan mujizat. Kejarlah Kristus, karena Dialah kebenaran itu. Ada kalanya, sekalipun orang yang melakukan mujizat itu motifnya salah, dia berpura-pura sebagai orang Kristen, tapi orang yang datang di sana beriman kepada Kristus, sama seperti perempuan yang mengatakan, kalau saja aku jumbai jubahnya, aku pasti disembuhkan. Siapa tahu di antara orang-orang yang menghadiri kebaktian atau KKR, seperti itu, memiliki iman seperti ibu ini. Kalau saja aku datang ke kebaktian ini, kalau saja aku mendapatkan firman itu yang aku masukkan ke dalam hatiku, aku akan disembuhkan. Iman yang menyembuhkan. Tuhan menghargai iman ibu ini yang datang, atau iman bapak yang datang ke dalam kebaktian tersebut. Dan Tuhan tetap dapat menggunakan hamba yang berpura-pura ini karena dia menghargai firman yang disampaikan, karena itu adalah firman-Nya, bukan firman orang yang berpura-pura ini. Sekalipun mereka bernubuat, mengusir setan dan bahkan melakukan mujizat dalam nama Yesus, namun mereka tidak benar-benar memiliki hubungan kasih dan persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus itu. Kristus karena mencintai jiwa manusia tetap memberkati khotbah mereka, memberkati tanda-tanda ajaib, bahkan nubuatan mereka yang banyak kali dimiliki, iman itu dimiliki oleh orang yang datang mencari Tuhan dengan hati yang sungguh. Bukan lagi dari pendetanya.
Tetapi Tuhan tidak pernah menyetujui pola kehidupan mereka yang miskin akan hubungan dengan dirinya. Tidak kudus dalam hati dan perilaku mereka. Tidak benar dalam motif mereka. Kristus dengan demikian dapat dikatakan memberkati office mereka, tapi bukan kehidupan pribadi mereka. Jika khotbah dapat menyelamatkan seseorang, Yudas tidak akan terkutuk. Jika bernubuat dapat menyelamatkan seseorang, Bileam tidak akan terbuang. Yang menyelamatkan orang itu adalah Kristus itu sendiri. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Seringkali orang bertobat itu hasil relationship antara dua orang, antara sesama teman, atau keinginan pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Seringkali terjadi bukan karena sebuah KKR, bukan karena hebatnya seorang pendeta berkhotbah, tapi lebih banyak karena penginjilan-penginjilan pribadi yang dilakukan. Itu terbukti dari research yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang Kristen atau institusi-institusi Kristen. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dikategorikan sebagai pembuat kejahatan. Bernubuat loh, mengadakan mujizat loh. Ini mengusir setan loh. Dikatakan pembuat kejahatan. Kenapa? Karena motif mereka dikategorikan sebagai pembuat kejahatan. Kita tidak mengerti, kita hanya melihat mereka menampilkan sesuatu seperti itu. Tuhan yang menyelidiki hati tahu motif mereka. Karena itu kita tidak pernah tahu siapa orang itu. Kita harus banyak bergumul dengan Tuhan. Apalagi pada hari terakhir ini untuk membedakan segala sesuatu. Membedakan firman yang disampaikan dalam pengajaran-pengajaran yang harus mengarahkan orang kepada Kristus. Lihat Yohanes Pembaptis. Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Dia tidak menunjuk kepada dirinya. Dia selalu mengembalikan kemuliaan itu kepada Kristus. Maria sewaktu masih hidup juga mengatakan, dengarkan apa yang disampaikannya. Ikuti. Dia mengembalikan segala sesuatunya kepada Kristus. Apakah khotbah yang kita dengar pada hari ini mendorong kita atau menjauhkan kita daripada Kristus? Kita harus bijaksana di dalam mendengarkan setiap khotbah. Sekali lagi, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada akhirnya, hanya ada satu dasar keselamatan. Satu dasar keselamatan, yaitu sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di luar Kristus, sekalipun kita menggunakan namanya, tidak berarti apa-apa. Kita perlu mengenal dan dikenal oleh Kristus, sehingga nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Pada saat kita lahir baru, bukan berhenti di sana. Setelah itu, kita harus mengerjakan keselamatan. We don't need to work for salvation, but we work out our salvation. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perkataan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Jadi mengenal dan kenal Tuhan Yesus sangat penting, karena efek mengenal dan dikenal akan membuat kita bersatu dengan Kristus itu sendiri. Sehingga kita melakukan segala sesuatunya sesuai kehendaknya dalam kasih kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Sehingga ia berkenan akan segala sesuatu yang kita kerjakan. Pada saat kita mengasihi Kristus, kita juga mengasihi satu dengan yang lainnya. Otomatis kita akan melakukan segala sesuatu karena kasih, bukan yang lain-lainnya. Bukankah ini yang dimaksud bahwa kita harus melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit? Seringkali sulit kan kita untuk berdoa jika ada seseorang menyakiti, tapi justru di sini kita harus mengasihi. Karena Tuhan mengatakan, jika ada yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Jika dia minta berjalan 1 mile, berjalanlah dengan 2 mile. Di sini bukti mengasihi sesama manusia itu sendiri. Tuhan mengatakan, jika tidak demikian, aku tidak pernah mengenal kamu. Menunjukkan bahwa mereka tidak pernah diselamatkan dari sejak awalnya.
Tidak ada relationship ini, namanya tidak pernah tertulis. Pada saat kita bertanya kepada orang-orang yang kita jumpai di jalanan, apa yang akan engkau katakan kepada Tuhan jika Tuhan bertanya kepada kamu, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surga? Kebanyakan orang akan menjawab, karena aku orang baik, aku pergi ke gereja, dan aku mencintai Tuhan. Padahal tadi kita sudah membaca di dalam Yesaya 64 tadi. Kesalahan kita tidak lebih daripada kain kotor. Kata Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berarti orang yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya, telah diubah selama bertahun-tahun. Dunia ini penuh dengan orang-orang Kristen palsu yang ingin masuk surga melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas. Sebuah ilusi, bukan? Mengejar kekayaan dan hanya memberitakan Injil kemakmuran tanpa memberitakan Injil tentang Kristus yang menebus orang dan mendorong orang untuk lebih dekat kepada Kristus. Yang orang cari kekayaan semata-mata yang tidak dibawa masuk ke dalam lubang kubur. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tetapi percaya kepada Yesus dan firman-Nya harus disertai dengan buah pertobatan yang nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebuah perubahan yang nyata yang terlihat. Jarang sekali pertobatan yang benar diajarkan di mimbar karena ketakutan akan berkurangnya jumlah jemaat karena ada orang-orang yang merasa tersinggung, dan hal ini menyebabkan banyak para gembala yang berkompromi dengan melencengkan pertobatan dalam arti yang sebenarnya. Jika kebenaran firman diberitakan, ada dua kemungkinan terjadi. Gereja dapat menjadi penuh karena orang-orang haus akan kebenaran yang absolut, atau kemungkinan kedua, gereja menjadi kosong karena orang merasa terintimidasi atau merasa terkutuk. Aku kalau dengar firman itu, aku terasa terkondem. Yang harusnya bertobat, dia marah kepada pengkhotbahnya. Dia meninggalkan gereja atau menjauhi dirinya. Yang seharusnya dia menghasilkan buah pertobatan karena pada saat itu Roh Kudus berbicara kepadanya. Karena itu, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Mereka mulai memilih sesuatu yang enak didengar telinga. Ini cocok. Pada akhirnya, pada hari itu, that day, kita bertemu untuk mempertanggungjawabkan ini. Memang betul, kita adalah manusia yang masih hidup dalam daging. Tapi hal ini bukan berarti bahwa kita harus tunduk kepada kehendak daging dan melakukan kehendaknya. Perjuangan melalui pintu sempit dan sesak tersebut memang tidak mudah. Namun bagi barang siapa yang menang dalam perjuangan melalui jalan yang sempit tersebut akan sampai kepada kehidupan seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang kelima dan 6. Dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, kata Tuhan, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6. Siapa bertelinga, dengarkan baik-baik. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jangan lari pada saat hati tersentuh. Jangan lari pada saat hati tergugah dengan menganggap terlalu keras. Tapi inilah saatnya bertobat tersebut. Karena Allah mengatakan, dengarkan apa yang dikatakan Roh. Karena apa? Karena Allah mencintai kita sehingga kita dapat menghasilkan buah pertobatan yang benar. Jangan ikuti keinginan daging hanya sifatnya sementara. Yesus berkata bahwa pintu yang sesak itu menuju ke jalan yang sempit. Sudah pintunya sesak, jalan pun sempit. Jalan yang akan membawa kita melalui kesulitan dan keputusan yang sulit. Mengikuti Yesus menuntut penyalipan daging. Galatia 2 ayat 20, Galatia 5 ayat 24, dan Roma 6 ayat 2. Hidup oleh iman
menanggung pencobaan dengan kesabaran seperti Kristus, dan menjalani gaya hidup yang terpisah dari dunia. Ketika dihadapkan pada pilihan antara jalan yang sempit, bergelombang, dan jalan raya yang lebar dan beraspal, kebanyakan dari kita memilih jalan yang lebih mudah. Betul? Itu yang terjadi antara Abraham dan Lot. Lot memandang sesuatu yang hijau, jalan lebar, beraspal, tidak bergelombang, pilih itu. Jalan menuju kehancuran. Abraham tidak seperti itu. Dia melihat dari kacamata Tuhan itu sendiri. Jalan yang sempit, kering, tandus. Tuhan menghendaki berada di sana yang membawa dia kepada keselamatan. Sifat manusia condong ke arah kenyamanan dan kesenangan. Dan kalau bisa dia mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama masuk ke dalam kenyamanan kedangingan. Ketika dihadapkan pada kebenaran firman Tuhan dan kenyataan menyangkal diri untuk mengikut Yesus yang sangat menyakitkan bagi daging, kebanyakan orang berpaling, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Baca di dalam Yohanes 6 ayat 66. Injil Yohanes 6 ayat 66 menjelaskan tentang itu. Yesus tidak pernah menutupi kebenaran firman dengan kemasan yang indah dan manis. Dia tidak pernah membungkus dengan sugar coated things, dengan melapisinya dengan kembang gula. Enggak. Dan kenyataannya adalah tidak banyak orang yang mau membayar harga untuk mengikuti dia sampai pada akhirnya. Karena jalannya sempit dan pintunya sesak. Kalau tahu itu salah, tapi daging kita mengatakan oke, kita akan beralasan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Pada saatnya Tuhan mengampuni aku, tapi ini aku butuh ini pada saat ini. Tidak seperti itu. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ini. Pada hari itu, bukan pada hari akhir, pada hari itu, in that day, kita berhadapan untuk mempertanggungjawabkan. Apakah keselamatan kita itu ada? Kalau ada, apakah mahkota yang akan kita terima itu tetap diberikan atau hilang karena kita tidak beriman atau melenceng keluar daripada jalur ini? Ingin saya tekankan, saat kita sungguh-sungguh beriman sampai pada akhirnya kepada Kristus itu, saat pengadilan kita tidak diadili lagi karena keselamatan, tapi pengadilan itu dilakukan untuk menentukan reward bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Allah menawarkan keselamatan kepada setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus. Kita harus menempuh jalan yang telah Dia sediakan karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Karena dia tahu pintunya sesak dan jalannya sempit. Yang terkenal waktu dia mengatakan, jika engkau adalah seorang pencuri, nomor 1, berhenti mencuri. Lawan, progres. Kemudian bekerja dengan tanganmu yang sendiri. Hasilkan sesuatu yang baik. Penghasilan dari tanganmu. Kemudian bantu orang miskin. Progres. Kerjakanlah keselamatanmu. Kita tidak dapat menciptakan jalan kita sendiri atau datang kepada Tuhan yang kudus berdasarkan usaha kita sendiri. Dibandingkan dengan kebenarannya, kita semua kotor. Tadi telah kita baca dalam Yesaya 64 ayat 6. Tuhan tidak bisa begitu saja memaafkan atau mengabaikan dosa kita. Dia penyayang, tetapi dia juga adil. Keadilan menuntut agar upah dosa dibayar dengan harga yang mahal. Dia membayar harga itu. Tanpa darah Yesus yang membayar upah dosa kita, kita berdiri bersalah di hadapan Allah yang kita tolak pada saat kita masih hidup di dunia ini. Nanti dapat dibaca dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Jalan menuju Allah tertutup sepenuhnya sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan dosa adalah penghalang jalan menuju surga. Roma 5 ayat 12. Tanpa campur tangan Tuhan, jalan menuju ke tempat kediamannya telah tertutup melalui dosa. Namun Allah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, menyediakan jalannya
seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Yang merupakan Injil pertama, memberikan solusi dengan menyediakan jalan untuk kembali kepadanya. Inilah kabar baik pertama atau Injil pertama yang merupakan kabar baik yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Kita semua layak untuk tetap berada di jalan lebar yang menuju kehancuran, karena Adam dan Hawa, leluhur kita, telah jatuh dalam dosa. Tapi anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, mau dan bersedia membayar upah dosa kita di dalam darah Kristus selama kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan percaya serta beriman kepada Dia dan pekerjaannya. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan Ia menyediakan jalan menuju kehidupan kekal. Roma 5 ayat 6-8. Namun Allah juga tahu bahwa di dunia kita yang semakin semarak dengan dosa dan kebejatan moral, tidak banyak orang yang menginginkan Yesus datang kepadanya dan percaya kepadanya. Setan telah membuka jalan raya menuju neraka dengan godaan daging, daya tarik duniawi yang gemerlapan, dan kompromi moral. Kompromi moral. Kompromi moral. Kebanyakan orang membiarkan nafsu dan keinginan mereka untuk mendikte jalan hidup mereka. Mereka memilih kesenangan duniawi lebih daripada pengorbanan diri melalui penyalipan daging yang diperlukan dalam mengikuti Yesus. Gerbang sempit diabaikan. Kebanyakan orang lebih suka menciptakan agama sendiri dan merancang dewa mereka sendiri. Tuhan Yesus dengan hati yang hancur, bukan diskriminasi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, telah menyatakan bahwa jalan menuju kehidupan kekal itu sempit dan pintunya pun sesak dan hanya sedikit orang yang mendapatinya karena nggak mau. Tentang keselamatan, Tuhan Yesus berkata, banyak orang berada di jalan menuju kehancuran dan hanya sedikit orang yang menempuh jalan sempit, yaitu salib Kristus menuju keselamatan. Namun banyak pengajaran yang membalikkan, memutarbalikkan, twisted the truth. Apa yang Yesus katakan dan mengklaim bahwa banyak yang masuk ke surga. Jadi Yesus mengatakan sedikit yang masuk ke surga, orang yang mengajarkan pengajaran sesat justru mengatakan banyak yang masuk surga. Dan pada waktu Yesus mengatakan lebar dan luas jalannya menuju kehancuran, menuju kebinasan, menuju neraka. Justru dalam pengajaran sesat, mereka mengatakan sedikit yang masuk neraka. Diputarbalikkan semuanya. Pengajaran ini sangat bertentangan dari apa yang Tuhan Yesus katakan dan merupakan sebuah penyesatan. Berhati-hati di dalam hal ini. Yesus tidak sedang bermain-main dengan kita pada saat Ia mengatakan hal tersebut. Yang masuk neraka banyak, yang masuk ke surga itu sedikit. Tidak ada yang mencintai kita lebih dari Yesus. Dan tidak ada yang memperingatkan kita lebih banyak tentang penghakiman dan neraka lebih daripada Yesus. Dan meskipun Dia tidak memberikan persentase untuk setiap kategori, janganlah hendaknya kita memutarbalikkan pernyataan Tuhan Yesus dengan mengganti perkataan banyak menjadi sedikit dan sedikit menjadi banyak. Karena kita bertanggung jawab terhadap setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 36. Hendaklah kita belajar dari apa yang Tuhan katakan melalui nabinya Yehezkiel. Seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Saya kutip. Kalau aku, kata Tuhan, berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau, artinya kita, yang mengetahui dia melakukan kejahatan dan pasti dihukum mati, tidak memperingatkan dia atau orang jahat itu, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku, kata Tuhan, akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidup yang jahat, ia akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 20. Jikalau seseorang yang benar, dia orang benar, berbalik dari kebenarannya.
dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, orang percaya ini, orang benar ini tadi, orang Kristen, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak diingat-ingat lagi. Dia kan masih benar tuh, masih ke gereja, masih melakukan pelayanan, masih berbuat baik. Tidak diingat-ingat lagi. Bukan saya mengatakannya, firman Tuhan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow. Ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar itu supaya jangan ia berbuat jahat, berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan. Ia mau menerima peringatan. Peringatan loh pada waktu itu disampaikan. Again, Alkitab mengatakan ia mau menerima peringatan. Jangan anggap peringatan itu sebagai kecaman atau kutuk, tapi peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Contoh yang nyata dari Alkitab adalah Raja Daud yang mau menerima peringatan akan dosa dan kesalahannya dari Nabi Nathan, sehingga dosanya tidak ditanggungkan kepadanya dan ia tetap hidup. Masih adakah, pertanyaannya, masih adakah hamba Tuhan yang berani memberikan teguran terhadap kesalahan yang ada pada hari-hari ini sesuai dengan Yeskiel 3:18-20. Yeskiel 3 ayat 18-21 yang barusan kita baca bersama-sama ini. Kemungkinan yang mungkin terjadi yang merupakan resiko dari menegur adalah dibenci, dijauhi, dimusuhi, tidak populer, diomongin. Berdasarkan Yeskiel 3 ayat 18-21, ini adalah jauh lebih baik menegur dengan menerima caci maki, resiko dibenci, tidak populer, yang mungkin dapat terjadi, namun kita berhasil menyelamatkan nyawa kita berbanding tidak menegur, tapi dikasihi dan tetap populer. Namun kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan kita akibat kelalaian, akibat tidak menegur, dan kita dapat kehilangan nyawa kita. Jadi bagi saya, lebih baik dibenci karena menyatakan kebenaran daripada disayang karena menyatakan kebohongan. Pilih yang terbaik sesuai dengan Yeskiel 3 ayat 18-21. Lebih baik dibenci, saya ulangi, lebih baik dibenci karena mengatakan kebenaran daripada dicintai karena mengatakan kebohongan. Pilihannya ada pada kita. Kita dapat memilih melalui pintu yang sesak yang membawa kita menuju jalan yang sempit, namun kita akan sampai di tempat di mana terdapat kehidupan. Atau kita juga dapat memilih untuk melalui pintu yang lebar dengan jalan yang luas, namun jalan ini membawa kita kepada kebinasaan. Pilihannya ada pada kita masing-masing. Pertanyaan pasti muncul, mengapa banyak yang menempuh jalan lebar menuju kehancuran dan neraka? Apakah karena Tuhan itu kejam dan menginginkan hanya sedikit orang untuk diselamatkan karena surga memang tidak memiliki tempat yang cukup? Tidak. Tuhan pasti ingin menyelamatkan kita semua. Tertulis dalam Yeskiel 18 ayat 23, 1 Timotius 2 ayat 4, serta 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 ini yang mengatakan that none should perish. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Dan surga juga memiliki tempat bagi semua orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2-6. Injil Yohanes 14 ayat 2-6. Yesus yang mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini janji Tuhan loh. Dia tahu, dia berasal dari surga. Dia tahu rumahnya luas di surga. Banyak tempat. Nah, sekarang tergantung daripada kita. Apakah kita ingin sampai dan menikmati Tuhan dalam kekekalan atau menikmati iblis dalam kekekalan? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Yang menyebabkan kita sulit untuk diselamatkan bukanlah karena Tuhan kejam dan surga tidak memiliki tempat yang cukup untuk menampung jiwa-jiwa yang bertobat, tetapi karena kedegilan dan kekerasan hati kita, dan kita menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebuah bahan pemikiran yang baik bagi kita sekalian untuk mengambil waktu untuk merenungkan bahwa ada 1/3 malaikat yang jatuh dalam pemberontakan melawan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang keempat.
Dan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat seperti manusia yang jatuh di dalam dosa. Malaikat adalah makhluk roh yang tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka tidak memiliki nafsu kedagingan seperti manusia. Jadi beban mereka kurang tentang pergumulan manusia yang ada di dalam daging. Mereka adalah roh yang melayani Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Karena mereka adalah roh juga. Dan mereka memiliki pengetahuan tentang Alkitab lebih daripada manusia. Tertulis dalam Yakobus 2 ayat 19, Wahyu 12 ayat 12. Ya, ada setan yang asalnya malaikat karena dosa pemberontakan jatuh menjadi setan. Dia mengutip begitu banyak ayat saat dia menggoda Yesus. Namun mereka juga jatuh dalam dosa pemberontakan terhadap Tuhan sekalipun mengerti firman. Dan mereka nggak ada daging sehingga mempersalahkan keinginan daging. Bukankah sebaiknya dengan segala kerendahan hati kita dapat belajar dari Alkitab untuk melihat keberadaan kita dan dapat belajar dari kesalahan malaikat ini agar kita tidak jatuh dalam dosa pemberontakan yang sama seperti malaikat. Tetapi sebaliknya justru dapat mengambil posisi untuk masuk melalui pintu yang sesak dan melalui jalan yang sempit, namun membawa kita kepada kehidupan kekal untuk dapat menikmati Allah dalam kekekalan. Jawaban dan keputusan ada pada kita. Adam dan Hawa, case yang kedua, diselimuti kemuliaan Allah sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan mereka bergaul erat dengan Tuhan pada saat mereka masih berada di Taman Eden. Sampai saat mereka jatuh dalam dosa dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan kita semua mewarisi dosa mereka. Dan kita semua dikatakan oleh Alkitab telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah kita dalam keadaan kita seperti hari ini dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, dengan kehendak daging kita yang berlebihan, yang senantiasa menggoda kita, dapat berkata bahwa kita tidak dalam keadaan bahaya dan kita tidak sedang menuju kebinasaan? Malaikat nggak punya daging. Jatuh. Adam dan Hawa berada dalam kemuliaan Allah pada saat itu. Jatuh. Apakah manusia tanpa Kristus dapat menyelamatkan diri mereka dari dosa yang menghalangi mereka untuk masuk surga? Jika perbuatan baik berdasarkan standar manusia dapat menyelamatkan manusia, maka sia-sialah kematian Kristus di kayu salib. Kita perlu sadar dan berlari secepat mungkin agar kita dapat dengan segera mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa dosa adalah penghalang terbesar untuk dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Dan kita butuh pengampunan dalam kasih karunia-Nya untuk membayar upah dosa kita, agar kita melalui Yesus Kristus dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa dan bahkan diam di dalam rumahnya sepanjang masa. Yakobus 3 berbicara tentang itu. Dekatkanlah dirimu, kita yang memegang peranan penting, maka ia akan mendekatkan dirinya. Seberapa cepat tergantung dari kita. Kita berlari, dia akan berlari. Kita ketemu di titik tengah. Kita berjalan lambat-lambat, ia pun berjalan lambat-lambat. Firman Tuhan baca yang benar. Dekatkanlah dirimu, maka ia akan mendekat. Yakobus 3. Tanpa tanda-tanda akhir zaman semakin hari semakin jelas dan hari sudah hampir siang dan kita sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Kita butuh anugerah Tuhan agar dapat diselamatkan dari kuasa dosa yang membawa kita kepada kematian kekal bagi kita yang mati di luar Yesus Kristus. Karena itulah Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mati di dalam Kristus. Sebagai singkatannya, sebagai kesimpulannya, sebagai summary-nya, saya katakan sebagai berikut. Tuhan Yesus telah memperingatkan kita sekalian bahwa jalan menuju kebinasan itu memiliki pintu yang lebar dan jalan yang luas. Sedangkan jalan menuju kehidupan memiliki pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Dengan demikian Tuhan Yesus memberikan pilihan kepada kita jalan mana yang ingin kita tempuh. Namun sesuai Ulangan 30 ayat 19, Tuhan menyarankan kita untuk memilih kehidupan. Dan dengan demikian untuk sampai kepada kehidupan kekal itu kita harus melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, yaitu salib Kristus. Tuhan telah menyediakan jalannya. Aku memperadabkan engkau pada hari ini, hidup dan mati. Pilih hidup. Jalan yang sempit, jalan yang luas. Jalan yang luas menuju kematian, jalan yang sempit menuju kehidupan. Pilih kehidupan.
pilih jalan yang sempit dengan pintu yang sesak. Karena pilihan antara hidup dan mati yang ditawarkan kepada kita merupakan pilihan kita masing-masing saat kita masih hidup dan dalam keadaan sadar. Janganlah hendaknya kita menggerutu atau menyalahkan Tuhan atas pilihan kita masing-masing. Dan ketahuilah jalan yang sempit itu berliku-liku. Jangan saat kita menghadapi macam-macam masalah, kita menggerutu. Ketahuilah, Tuhan mungkin tidak segera meluruskan jalan tersebut, tapi Tuhan mengikuti kita, tidak meninggalkan kita, bersama kita. Kita menghadapi tantangan itu dan keluar sebagai pemenang. Yang kita mau adalah jalan mudah, tapi Kristus tidak menghendaki itu seringkali. Dia ingin membuat kita kuat di dalam hal ini. Sehingga pada akhirnya kita dapat berdoa, beri kekuatan itu kepadaku ya Tuhan, agar aku dapat keluar dari masalah ini. Kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kita dapat secara terus-menerus hidup menentang kerajaan Allah dan nilai-nilainya. Tapi kemudian menghendaki surga yang telah kita tentang dan tolak sepanjang hidup kita sebagai tempat kediaman kita saat kematian menjemput kita. Setiap keputusan dan pola hidup yang kita jalani selama berada di dunia ini berada dalam tanggung jawab kita sepenuhnya. Kita tidak dapat menyalahkan Tuhan karena Ia telah memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwa jalan menuju kehidupan itu memiliki pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Tuhan tidak dapat dimanipulasikan dengan cara apapun juga. Pada saat Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah lah katanya. Dia tidak pernah, aku pernah, tapi sekarang tidak, enggak. Aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya sejak awal, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus secara tegas berkata bahwa mempergunakan namanya dengan motif yang salah tidak pernah dapat dibenarkan dan tidak pernah dapat membuat orang yang bersekutan menjadi orang benar. Tuhan Yesus mengkategorikan kelompok orang-orang seperti ini sebagai sekelompok orang pembuat kejahatan yang tidak pernah dikenalnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah benih firman-Mu ini boleh jatuh di tanah yang subur ya Bapa, sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Jadikan kami pelaku firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan warning, akan peringatan yang Kau sampaikan kepada kami di akhir zaman ini. Karena pada hari itu, that day akan datang, dan kami akan diperhadapkan dengan Engkau. Kami yang beriman sampai kepada kesudahannya akan mendapatkan reward daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia kepadamu sampai kepada kesudahannya. Mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya dan angkat tangan kita dan terima berkat dari Bapa Surgawi. Semoga Bapa yang baik hati itu menyinari wajahnya atas kita sekalian, agar Bapa Surgawi itu menuntun kita di jalan yang benar, membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, serta menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa Surgawi itu memberkati engkau, dan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati sekolahmu, diberkati pekerjaanmu, apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, Raja Damai, dan dengan persekutuan yang manis dan erat, bersama dengan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan, bulan baru, dan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sampai saat itu, tetap sehat, jalankan protokol kesehatan, teguh berdoa, renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.